Kali ini kita akan mempelajari mengenai memproses dokumen dana kas kecil atau petty cash. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Adapun prosedur pengelolaan dana kas kecil adalah yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, pembayaran melalui dana kas kecil atau pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, metode pencatatan dana kas kecil ada dua. Yang pertama, metode dana tetap atau Increase Fund System. Pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, jumlah kas akan selalu tetap. Besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Yang kedua adalah metode dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System. Dana kas kecil ditentukan dalam jumlah yang tidak tetap, sehingga jumlah pengganti dana kas kecil atau pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Selanjutnya akan kita perhatikan bagaimana metode pencatatan dengan sistem dana tetap. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Akan dijurnal dengan jurnal kas kecil di debit, kas bank di kredit. Kemudian pengeluaran kas kecil untuk pembiayaan biaya-biaya maka tidak dilakukan pencatatan. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil. Nah, pada saat pengisian kembalilah dicatat biaya-biaya yang dikeluarkan di bagian debit, kemudian kreditnya kas bank. Selanjutnya, pengembalian dana kas kecil apabila dianggap terlalu besar, maka jurnalnya kas di debit, kreditnya kas kecil. Selanjutnya, penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil, maka jurnalnya kas kecil di debit, kas bank di kredit. Apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian dengan menjurnal biaya-biaya yang telah dikeluarkan di debit, kemudian kreditnya kas kecil. Selanjutnya adalah pencatatan dana kas kecil metode dana tidak tetap. Yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil, maka akan dijurnal kas kecil di debit, kas bank di kredit. Yang kedua, pada saat pemakaian dana kas kecil, maka akan dijurnal biaya-biaya yang dikeluarkan di debit, kemudian kas kecil di kredit. Berikutnya, penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil, maka akan dijurnal kas kecil di debit, kas bank di kredit. Yang terakhir adalah pengisian kembali dana kas kecil, maka akan dijurnal dengan mendebit kas kecil, kemudian kreditnya kas bank. Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang akan dilakukan pencatatan dengan metode dana tetap dan tidak tetap. Berdasarkan soal di atas dapat kita lihat bagaimana pencatatan dengan metode dana tetap. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Mei pada saat dilakukan pembentukan dana kas kecil, maka jurnalnya dicatat dengan mendebit kas kecil dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian pengeluaran di tanggal 5, di tanggal 10, di tanggal 13 dan 24 dan dari dana kas kecil tidak dilakukan pencatatan karena ini adalah metode dana tetap. Pencatatan akan dilakukan di tanggal 27 yaitu pada saat pengisian kembali dengan mendebit semua pengeluaran yang telah dilakukan dan mengkredit kas bank, yaitu totalnya senilai Rp550.000. Di tanggal 31 dilakukan pengurangan atau pengembalian dana kas kecil karena dianggap jumlahnya terlalu besar, maka jurnalnya adalah kas bank di debit, kemudian kas kecil di kredit. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana jawaban dengan metode dana tidak tetap. Di bagian tanggal 1 Mei itu jurnalnya sama seperti dengan metode dana tetap. Kemudian di tanggal 5, di tanggal 10, 13, dan 24 itu dilakukan pencatatan sesuai dengan mendebit biaya yang dikeluarkan dan mengkredit kas kecil. Kemudian pada saat dilakukan pengisian kembali di tanggal 27, jurnalnya adalah kas kecil di debit, kemudian kas bank di kredit. Dari sini bisa kita lihat bagaimana perbedaan pencatatan dengan metode dana tetap dan tidak tetap. Dari penjelasan tentang pengertian dana kas kecil dan bagaimana sistem pencatatannya, dan dari contoh yang telah diuraikan tadi,
maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan metode dana tetap dan metode fluktuasi, yaitu yang pertama di bagian jumlah pengisian, kemudian yang kedua pada saat pengeluaran dana kas kecil, kemudian pada saat saldo rekening dana kas kecil dalam metode tetap dia selalu tetap, kemudian di metode fluktuasi dana kas kecil berfluktuasi atau tidak tetap. Kemudian yang terakhir perbedaannya adalah pada akhir periode dalam metode dana tetap perlu dilakukan penyesuaian, sedangkan metode fluktuasi pada akhir periode tidak perlu dilakukan penyesuaian. Demikian pembelajaran mengenai dana kas kecil. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat, dan terima kasih.